Kementerian Perhubungan menggelar layanan keliling uji berkala atau KIR dan SIM A umum untuk taksi berbasis aplikasi dan konvensional di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Sadrina Eva Analia dan juru kamera Gerald Dwi Tama langsung dari Monas. Sadrina, seperti apa uji KIR yang berlangsung di Monas? Kalau sedianya pelayanan uji KIR oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini sudah dilangsungkan sejak pukul 11 pagi tadi, dan mungkin bisa dilihat di belakang saya ini, di sebelah kanan saya ini terdapat 6 mobil dari para driver yang berbasis aplikasi online ini sudah diuji KIR-nya begitu. Kemudian juga masih ada beberapa lagi sekitar 10 kendaraan lainnya yang tengah diuji KIR, dan masih ada puluhan mobil ataupun kendaraan yang masih mengantri untuk melakukan pengujian KIR. Dan di sini setidaknya para pengemudi kendaraan berbasis online ini sebelumnya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memperlihatkan sejumlah persyaratan, yaitu adalah fotokopi STNK dan juga fotokopi KTP. Kemudian di sini setelah ada loket pertama, di sini kemudian ada loket kedua di mana para pengemudi online ini ataupun driver online harus membayar sejumlah uang ini terkait dengan pengujian KIR, yaitu sekitar Rp92.000. Sementara proses selanjutnya ini adalah langsung ke pengujian KIR, di mana pengujian KIR ini yang pertama adalah mobil ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana berat sumbu kendaraan. Ini juga terkait dengan pendaftaran dan juga pengecekan nomor mesin dan juga nomor sasis, kemudian juga diuji pengujian emisi, kemudian juga pengujian suara klakson. Sementara itu juga pengujian kegelapan kaca, pengecekan daya lampu pancar. Sementara itu juga terakhir adalah proses penyelesaian administrasi. Dan setidaknya tadi menurut dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di sini Carlos ada sekitar lebih dari 100 kendaraan yang juga akan diuji KIR. Bukan hanya dari pengujian uji KIR, di sini juga ada pelayanan terkait dengan pembuatan SIM A umum bagi para driver berbasis aplikasi online. Sementara itu juga bukan hari ini saja, tapi besok juga akan digelar acara ini, Carlos. Dina, lalu apakah ada tanggapan dari para pengemudi taksi online ini sendiri? Apakah masih ada penolakan atau justru sudah menerima bahwa mobil mereka atau kendaraan mereka memang harus diuji KIR? Kalau untuk tanggapan dari para pengemudi driver yang berada di sini, mereka memang setuju-setuju saja dengan adanya pelayanan dan juga fasilitas dari pengujian KIR kendaraan mereka. Namun untuk lebih jelasnya di sini saya sudah bersama dengan Dewan Pengawas dari Koperasi Jasa PPRI dengan Pak Irwan di sini ya. Pak Irwan, ini tanggapan dari para driver berbasis aplikasi online terkait dengan adanya layanan uji KIR seperti apa, Pak? Sangat positif sekali, karena ini yang kita harapkan. Ya kan, kita memang mengharapkan hal-hal event-event seperti ini. Karena ya dengan adanya uji KIR seperti ini otomatis lebih memudahkan kita baik dari sisi biaya dan lain-lainnya. Saya pikir ini suatu hal kebijakan atau event yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini, ya kan, sangat baik sekali, dan supir-supir sangat antusias. Nah, kita berharap bahwa di lain-lain waktu hal ini bisa dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik antara para driver maupun stakeholder yang ada, ya kan, untuk bisa bekerja sama lagi dalam rangka kita bisa melaksanakan KIR. Pak, kalau dibawa dari koperasi jasa dari PPRI ini memang sudah ada beberapa Pak yang dibawa untuk uji kelayakan KIR sama di pembuatan SIM A umum, Pak? Karena hari ini cuma ada kurang lebih 100 unit yang akan dilakukan uji KIR, baik dari perusahaan maupun dari beberapa koperasi, terutama ada dari koperasi Uber. Kami dari Kopja PPRI kemungkinan kurang lebih sekitar 35 unit yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemungkinan besok atau di lain kesempatan mungkin, karena ini berdasarkan undangan yang ada kita lakukan. Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Kendalanya apa sih, Pak, bagi para driver pengemudi berbasis online ini? Kebanyakan memang kan tidak ingin diuji KIR begitu. Apa kendalanya sebenarnya? Mungkin hal yang sangat mendasar yang kita ketahui bahwa adanya perubahan STNK dari pemilik menjadi nama koperasi atau nama perusahaan. Nah, ini satu kendala yang sangat mendasar sekali. Nah, ini yang harus kita lebih mensosialisasikan lagi. Terus kemudian kita juga akan coba berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, karena itu memang Kemen yang memang sudah
ditetapkan ya, kalau tidak salah Kemen 3 nomor 32 itu. Harapan kami bahwa dengan adanya KIR ini mudah-mudahan akan lebih mempermudah lagi. Untuk masalah kendala, saya pikir kendalanya cuma itu aja. Terus kemudian mungkin dari sisi kenapa harus dari SIM-A harus ke umum, ini yang harus kita inikan. Saya harap ini ada suatu kebijakan lagi untuk melihat ini, sehingga untuk para driver-driver maupun anggota kami ini bisa melaksanakan KIR sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua. Terima kasih banyak Pak informasinya Pak Irwan. Sementara itu kalau dapat kami informasikan juga dalam pelayanan uji KIR ini dan juga pembuatan SIM-A umum bagi para driver berbasis online, di sini juga tadi sudah hadir juga dari Menteri Perhubungan. Di sini adalah Budi Karya Sumadi untuk mengawasi dan juga melihat bagaimana jalannya pelayanan uji KIR dan juga pembuatan SIM-A umum ini. Demikian Carlos. Terima kasih Sadrina atas informasinya dari uji KIR yang dilakukan di Monas, Jakarta Pusat.